Mohon maaf, kita ambil sperma. Kemudian Allah ciptakan wajah kita, indera kita. Allah beri fasilitas indera telinga untuk mendengar, dilengkapi indera mata untuk melihat. Kemudian Allah beri hati kalbu. Tapi lanjutan ayat itu, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Tidak syukur. Padahal kita ini tercipta dari yang sebaik-baiknya. Bi ahsani taqwim. Coba kita manusia. Pernah ke Ragunan, ke kebun binatang. Kira-kira yang ada di Ragunan itu, di kebun binatang itu, yang mana ganteng? Bandingkan kita dengan ini kucing. Kira-kira kalau duduk dengan kucing, mana yang ganteng? Pasti manusia. Ya. Makanya itu kita harus syukur. Syukuri. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau engkau syukur terhadap nikmatku, kata Allah, nah tambahin. Tapi kalau engkau kufur terhadap nikmatnya Allah, tunggu asapnya sangatlah pedih. Makanya bapak-bapak, kalau satu istri syukuri. Allah. Ya. Kalau bagus syukur, tak ikhlas syukur, tak insya Allah Allah akan tambah. Tambahin. Iya. Allah tidak pernah bohong dengan janjinya. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau syukuri nikmatku, aku akan tambah, kata Allah. Istri nikmat, tapi jarang-jarang ikhlas syukuri itu satu istri nih. Sehingga masih tetap satu. Dirinya siapa hormati. Senantiasa kita memanjatkan dan memuji kebesaran Allah. Tuhan yang maha pengasih, yang mana tidak pernah pilih-pilih kasih. Tuhan yang maha penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, yang sampai pada malam ini masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita semua. Meskipun orang tua kita, kerabat kita, tante kita, nenek kita telah bermalam di bawah tanah. Bapak Ibu, keluarga yang ditinggalkan, mohon bersabar. Terkhusus kepada anaknya, menantunya, cucunya, sabar ki. Karena itu adalah takdir, ketentuan yang Allah telah tetapkan kepada almarhumah. Salam dan selawat senantiasa tercurah keharibaan junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Malam ini malam pertama. Jadi kilasan ingin saya sampaikan pada malam ini adalah proses sakaratul maut. Almarhumah ini, Bapak dan Ibu, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, beliau sakit. Kemudian penyakit yang diderita almarhumah itu adalah penyakit yang berat. Karena apa? Tekanan. Bahasa medis, stroke, lumpuh. Bapak Ibu, sudah cukup pengabdiannya anaknya, cukup pengabdian menantu, cukup pengabdian cucu, kerabat handai tolak. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekaitan dengan Allah berikan kita penyakit, Allah uji kita. Makanya kalau orang sakit, Bapak dan Ibu, ada 4 itu yang Allah cabut pada manusia yang sakit.
Yang pertama dia cabut itu adalah nafsu makannya. Nafsu makan. Karena tidak ada itu orang sakit kuat makan, pasti tidak enak, tidak nyaman. Ya. Makanya kalau ada orang sakit, tidak usah dibawa ke makanan kalau pergi besuk. Karena tidak bisa dimakan itu. Makanya terkadang itu orang nanti ditawari di makanan kalau sakit ki. Dan apa kita mau makan? Apa mau dimakan? Nggak sakit nih. Andai waktu sehatnya kita tawari makanan, udah bego. Ya. Itulah kelemahan kita, nanti sakit baru ditawari makanan. Sama itu anak-anak kalau minta uang dikasih menangis, baru dikasih. Kalau sakit nanti, pasti menyesal ini. Kenapa? Sebenarnya aku udah sakit nih, saya tawari makanan tidak mau. Ya, Bapak Ibu. Jadi nanti ditawari makanan kalau sakit. Jadi kalau pergi ke orang sakit, jangan kita bawakan makanan. Karena tidak bisa dinamakan itu makanan yang kita bawa. Siapa yang legoi? Penunggunya. Itu yang kenyang. Penunggu. Cuma mikro pergi rumah sakit. Banyak orang datang besuk. Dia bawa di biskuit, bawa di minuman, bawa di buah-buah, lengkap dengan buah darah. Siapa yang lego? Penunggu. Pak Kampa. Ya. Yang sakit apa ya? Maka sakit. Ya. Makanya kalau pergi besok seperti itu, ya, bawakan saja ampul yang berisi, jangan ampul kosong. Supaya ada yang belikan obat, ada yang bayarkan rumah sakit. Kalau makanan kamu dibawa. Kemudian ikutan dari nafsu itu yang Allah cabut, nafsu makan, ikut itu nafsu yang satu. Karena tidak ada itu orang sakit kencang terus. Robek. Coba nih, biar dipajuri di sosial ya. Oh dia nggak bisa kak. Robek. Ini adalah ketawa kayak pengalaman. Kalau yang tua-tua ketawa wajar. Karena pengalaman ini ketawa. Mau ketawa tidak paham gak nih? Gak dengar ketawa ibu-ibu, jadi ketawa kesenjut dia. Tidak ada paham dia bilang, cuma ketawa aja karena ibu-ibu ketawa. Ikut ramai ketawa. Iya. Pertama, nafsu makan yang dicabut. Yang kedua yang dicabut itu adalah kecantikannya ibu dan kegagahannya bapak. Tidak ada itu orang yang sakit 1 bulan cantik cerita. Nah cantiknya itu perempuan pakai bedak tanpa lapis. Ada bedak dasarnya, ada pelembabnya, ada anti goresnya, lengkap dengan anti keringat. Karena biasa itu kalau pakai bedak orang yang berkeringat meleleh. Kalau bedak pipa, jadi 4 macam itu, 4 lapis. Bedaknya itu perempuan. Tidak ada itu yang sakit masih sempat-sempatnya pakai bedak 4 lapis. Pakai lipstik, pakai cila, tidak ada itu. Ya. Buktinya itu ibu-ibu, kalau ibu-ibu disimbolkan itu dengan cermin. Itu ibu-ibu kalau pergi pasti ada cermin yang ikut di tasnya. Coba nih kalau ada ibu-ibu yang bawa tas, pasti ada cermin di dalam. Sekurang-kurangnya HP. Nah pakai cermin. Biasa itu acara pelepasan, nah, sempat kan ambil itu bedaknya dalam tas baru cermin. Ini, nah kasih tebal-tebal itu rencung.
Ya. Makanya itu perempuan disimbolkan dengan cermin. Apa dan ini? Sering memode. Kalau kita laki-laki tidak ya. Ya. Jarang kita laki-laki pakai bedak. Saya tidak pakai bedak. Dulu juga waktu masih bujang, jagonya saya. Ya, perawatan. Tapi sekarang enggak nih. Iya. Iya. Iya Ibu. Iya. Kalau kami itu praktis sekali laki-laki, perempuan gitu Mulai kalau mau pergi pesta. Oh. Iya. Biasa tuh kalau bapak pergi pesta dengan ibu, ya sesudah 9 mandi mau. Tidak satu buku itu kalau lama-lama. Iya. 1 jam mau nih. Kalau kita laki-laki sudah bikin mandi, pakai baju, iya. Kemudian pakai celana, pakai topi, berangkat bikin. Bapak Ibu. Kalau perempuan, ya sekali. La ilaha illallah. Pakai itu kerudung yang sakaratul maut. Bisa dipakai gantung diri. Mau bucu di belakang sini. Bilang Ustaz Dasar Latif, saudaraku. Ya kan saya Akmal Latif, dia Dasar Latif. Saudara gitu. Pernah saya tabligh akbar di Bone-Bone di lapangan. Saya sudah ceramah, dia bilang Ustaz, ada orang Ustaz. Jadi saudara gitu Ustaz Dasar Latif. Bilang iya. Iya memang dari diri Adam. Iya betul. Nanti saya sudah iya baru saya luruskan bilang iya. Namanya pamnya itu sama dengan namanya pamku. Iya. Namanya orang tuanya sama dengan nama orang tuaku. Iya. Tapi saudara dari diri Adam. Iya. Kata ibu. Jadi itu. Kemudian kecantikan, kegagahan yang Allah akan cabut. Kemudian yang ketiga, yang Allah cabut itu kalau orang sakit adalah kekuatannya. Karena tidak ada itu orang yang tegar. Iya. Kalau orang sakit pasti loyo. Loyo. Tidak enak perasaan. Loyo. Kurang makan, tidak bisa makan. Iya. Apalagi kalau tidak merasa nih. Iya, hilang penciumannya. Wah, COVID itu. Iya. Banyak sih. Beberapa hari kemarin itu, bahkan 1 bulan kemarin, andai itu orang yang hilang rasanya itu, iya, terpantau, terdeteksi dari tim COVID, tidak ngambil rumah sakit itu orang. Penuh sesak rumah sakit. Karena banyak orang yang demam. Kalau 10 di dalam rumah, demam semua. Sakit semua. Cuman dia tidak mau laporkan bahwa sakit. Karena apa? Jangan sampai dijemput. Iya. Kalau sudah dijemput, bahaya nih. Diisolasi itu. Kalau diisolasi nih, jangan, tidak ada yang tunggu iki. Makanya banyak pasien isolasi itu yang melarikan diri. Ya. Karena apa? Wih, nah kayak mati nih, tidak ada orang kunjungi. Tidak ada orang antar kaki makanan. Hanya suster yang datang. Wih, banyak itu pasien-pasien itu yang isolasi itu yang melarikan diri. Nah cabut infusnya baru keluar. Tidak. Sampai mandirinya syukur baik. Ya. Sehingga gambaran ini, ketika kita sakit, Allah cabut itu kekuatan. Kemudian yang keempat, terkadang kalau ada orang sakit, Allah cabut nyawanya melalui malaikatnya. Karena banyak orang asbab kematiannya adalah sakit. Tapi bukan yang dia bunuh, bukan. Andaikan penyakit yang membunuh manusia, tidak ada orang masuk rumah sakit keluar sehat walafiat, pasti mati semua.
Andaikan penyakit yang membunuh manusia. Iya. Jadi asbab di itu. Kalau orang Bugis bilang as-sabaranna minamate malasai. Kalau ada yang tidak sakit meninggal mati, capu inyawana dan lupai banyawa. Bapak Ibu berdiri dan saya hormati. Kalau ada yang sakit lama tidak mati-mati, belum sampai pada batas waktu yang Allah telah tetapkan kepadanya. Makanya itu Bapak Ibu harus ditahu itu tanda-tanda kematian. Tanda-tandanya kematian. Ya. Tanda 100 hari kematian ada, 40 hari kematian ada, sepekan dia mau meninggal ada, 3 hari maunya mati ada, 1 hari maunya mati ada, 1 jam maunya ada. Jadi itu kita harus tahu itu. Ya. Masing-masing dicari sampai dapat akan tanda kematian itu. Ya. Makanya kalau pergi ke rumah sakit, jangan hanya datang pergi lihat. Ada tetangga yang sakit, jangan hanya dia datang. Ya. Periksa-periksa ini, Bapak Ibu. Karena ada tandanya itu. Ya, ada tandanya. Sepekan maunya mati Bapak dan Ibu, 7 hari raba-raba itu rambutnya. Oh. Kalau masih kasar-kasar itu perasaan tak belum itu. Kemudian ya, rabaki juga itu tangannya. Sapu begini ki, jangan sapu begini. Sapu begini ke atas. Kalau masih kasar-kasar itu kita rasakan belum pi. Nah, itu 7 hari. 3 hari Bapak dan Ibu. 3 hari. Apa tandanya? Ya. Kalau penglihatan tak. Ya. Karena itu kalau orang dekat kematiannya, Bapak Ibu, itu telinganya lari masuk begini. Biarpun pampang keluar begini. Kalau mau mati itu orang pasti begini masuk. Ya. Dekat dengan bagian pinggir kepala. Ya. Itu tanda itu. Kemudian tanda yang dekat, periksa di tangannya. Kalau itu kakinya mulai dari kakinya sampai lutut sudah dingin, tangannya juga dari jemari sampai siku dingin, dekat itu. Dekat. Kemudian yang lebih dekat lagi, ketika kita lihat itu batang hidungnya. Batang hidung. Kalau itu batang hidung sudah miring, bengkok penglihatan, miring-miring nih, nah bahasakan orang tua dulu ketika narik kurutun niaro bulu nalati mojong. Narik kurutun niaro bulu ini orang tua simbolkan ini batang hidung adalah gunung. Narik kurutun ni bulu dalam artian kalau reba-reba nih penglihatan ini tidak tegak nih berdiri ini batang hidung, miring-miring nih penglihatan tak, dekat sekali kematian itu. Perhatikan juga itu lubang hidungnya. Itu lubang hidungnya ketika kekar, kincak, cawik nih. Ya. Apa yang berdiri dia siapa mati? Karena ketika dekat sekali kematian itu, kita lihat biasa itu tinggal di dada itu napasnya naik turun. Kalau sudah sampai di sini, dekat di keluar itu. Ya. Ada yang biasa keluar langsung mengorok, lepas. Tapi kalau orang banyak ilmunya, dia tidak habis di mulut, habis di hidungnya. Kalau tembus itu Bapak dan Ibu, pas lepas itu di mulutnya, karena disitulah tempat keluarnya itu ruh. Ya. Karena ada beberapa tempat keluarnya itu ruh. Ada roh keluar di telapak tangan, ada roh keluar di telapak kaki,
ada roh keluar di telinga, ada rohnya malaikat keluar di ubun-ubun. Makanya kalau keluar itu roh, ya, roh itu keluar, itu mata biasanya membelalak ke atas, ya, mengikuti roh itu keluar. Tapi kalau orang banyak ilmunya dan dia amalkan ilmu itu, maka dia habis di hidungnya. Pasti detik terakhir menghembuskan yang satu kali itu di hidungnya habis. Meskipun kita rasakan bahwa habis nih, keluar di mulutnya. Tunggu satu detik akan keluar habis di hidungnya. Kalau orang berilmu, makanya ketika ada dukun sandro, yang biasa mantra-mantrai air, baca-bacai, kalau mulutnya nak pakai tiup diganti terlalu yakin. Kenapa? Ini mulut masih biasa bohong. Kalau nak tiup dengan hidungnya, itu yang asli, meskipun bercampur dengan ingus. Kalau kebetulan influenza itu dukun. Ya. Kenapa? Ini hidung tidak pernah bohong. Hidung itu tidak pernah bohong. Harum nak terima, busuk nak terima juga. Tidak pernah bohong hidung. Nak terima semua. Cuman biasa tangan yang tipis nih. Kalau ada bawa yang lain, nak terima semua. Kalau mulut, masih sering bohong. Jadi kalau ada dukun yang mantra-mantrai air na mulutnya nak pakai tiup, bukan aslinya itu. Tapi kalau hidungnya nak pakai itu aslinya, meskipun bercampur dengan ingus. Karena kebetulan, influenza itu dukunnya dirinya seorang. Nah, ketika kita dapatkan itu mata membelalak ke atas, ada satu amalan. Bacakan selawat matinya baginda Rasulullah. Karena itu baginda Rasul punya dua salawat, selawat hidup, selawat mati. Itu selawat hidupnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini nak pakai ini dukung beranak. Ketika ada anak baru lahir, mau keluar dari rumah, mau pindah rumah istilahnya, kalau kebetulan bukan di rumahnya lahir, atau keluar dari rumah sakit, keluar dari puskesmas, maka ini dukung beranak bacakan selawat hidupnya baginda Rasulullah, kemudian dijilat antara alisnya. Insya Allah kalau keluar dari rumah tidak ada makhluk yang bisa ganggu. Selawat hidup itu. Jadi karena tidak ada orang tua yang dituakan, kita masih bisa lakukan itu. Jadi kalau ada cucu, mau dikasih keluar dari rumah, angin saja tiup demam influenza, dolokan. Itu mami bisa bacakan selawat hidupnya baginda Rasulullah, kemudian jilat di antara alisnya. Dilepuk pahlawan ngeninda. Insya Allah tidak ada makhluk di luar yang akan ganggu. Selawat matinya baginda Rasul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyid, ada Sayyidnya. Selawat mati itu. Kemudian ikutkan dengan wirid Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian usapkan turun itu matanya sampai 7 kali, insya Allah akan terpejam. Kalau sudah kita lakukan seperti itu dan tidak bisa, malah diapain? Yang penting baru-baru 1 menit sudah yang terhembus nafas terakhirnya, bacakan itu baru usapkan turun, insya Allah akan tertutup. Supaya tidak repot nanti kalau mau dimandi, tidak ditutupi matanya. Takut kemasukan air di situ. Kalau sudah tertutup di matanya, ya alhamdulillah. Karena ada itu orang kalau meninggal ini bikin takut-takut. Bapak Ibu. Kemudian kita dapatkan itu mulutnya menganga. Apalagi kalau orang tua pakai gigi palsu, dicabut itu gigi palsunya, menganga ya. Baca juga selawat matinya baginda Rasul. Kemudian ikutkan dengan wirid Bismillah wa ala millati Rasulillah.
Kemudian cerkam ki itu mulutnya. Sebegini. Ya. Tapi ikuti itu mulut, tak jangan tutup mulut, tak kasih pengangai juga dulu. Sudah itu, tutup ini, tutup juga ini. Kalau tutup ini dan terbuka ini tidak jadi tuh. Jadi, ya, cerkam begini. Ikuti mulut. Kemudian bunyikan jemari tangan kakinya. Ya. Meskipun tidak bunyi, yang penting ditarik. Insya Allah tertutup ini. Tidak usah dibalik. Ini saya sudah pernah buktikan Bapak. Ya. Tidak mungkin saya sampaikan ini kalau tidak terbukti. Ya. Tapi berdirinya saya pernah. Maka biasa itu ada yang telepon saya, Ustaz, apa lagi bacaan itu kalau terbuka mulutnya, terbuka matanya? Ya. Ya. Ada juga itu orang yang susah sakarat. Susah sakarat. Kalau susah sakarat Bapak dan Ibu ada metode bacaan, tapi tidak bisa saya sampaikan. Ya. Kalau tersiksa dikile, wih susahnya pakai orang, menderitanya penglihatan mata. Ya. Ada metode ditiupkan di telinga, ditiupkan di ubun-ubun, ditiupkan di pusarnya. Itu susahnya kalau perempuan dan laki-laki kibah. Ya. Kalau keluarga dekat tidak apa sih. Tapi kalau keluarga jauh, kasihan. Karena perempuan dan laki-laki. Nah harus ditiup di sini, ditiup di sini, ditiup di sini. Ya. Bapak Ibu dirinya saya hormati. Tapi mohon maaf Habib tidak bisa Kak sampaikan kita. Karena itu guruku masih hidup. Amanahnya jangan diajarkan orang semasa saya masih hidup. Kalau mati maka nanti ajarkan dikit. Yang masih hidup kasih itu guruku. Bapak Ibu dirinya saya hormati. Ya. Itu gambaran kematian. Proses sakaratul maut. Ya. Setelah keluar itu yang dikerumuni orang. Berdiri bendera putih di depan rumah, tanda orang berduka. Apa itu? Kemudian prosesnya dimandikan, dikafani, disalati. Ya. Itu almarhumah waktu hidupnya sehat. Kalau mau mandi, dia sendiri yang timba air. Tadi sore kita persaksikan Bapak Ibu, ditimbahkan mani air, disambekokan mani wae, disabuni oleh anaknya, dibersihkan oleh keluarganya, persaksikan tadi sore. Setelah habis mandi itu almarhumah waktu hidupnya, mau pakai baju, dia sendiri yang pasang. Tadi sore dikasih pakai baju. Itu pun kain yang paling murah. Tidak ada harga di atas dari kain kafan. Ini malam tidak ada dipakai kain seperti payung-payung itu. Kenapa? Murah harganya. Yang kedua kasar kainnya. Yang ketiga tembus pandang. Tidak ada dipakai di malam seperti itu. Jadi kalau ada uang tak beli mewah nih, mau beli yang bagusnya, yang mahalnya, yang penting putih. Ya. Kenapa disebutkan kapan? Karena kita tidak tahu kapan akan terbalut pada tubuh kita. Sian Nabi, kapan pi? Ya. Mumpung uang tak diberikan. Kalau mati nanti meninggal nanti kita tidak tahu siapa uang diberikan kain kapan. Kalau tak beli memang nih, di Masjid Bili, di toko tekstil di sana, ya. Di sentral, mau pilih yang bagusnya, mau pilih yang mahalnya, terserah kita. Tapi takut tidak. Apa yang berdiri di Jakarta? Kalau saya ada di kain kafanku, siap sedia. Karena saya berpikir, saya beli tahun 2017 kemarin di Mekah. Ya. Karena saya berpikir, saya beli memang nih. Kemudian ini tempat yang mulia, saya beli memang di uangku. Karena meninggalkan nanti saya tidak tahu siapa uang diberikan kain kapan. Iya, saya beli memang nih. Saya bawa pulang. Saya telepon ibunya, Bu, jangan kiranya kalau banyak pakai yang putih di dalam, kain putih ada dalam kokor, itu jubahnya. Iya, karena persiapanku bukan persiapan kita. Supaya tidak kaget kalau buka ini. Iya,
simpan bapak dalam lemari. Iya. Hadirin yang saya hormati. Kemudian jangan lupakan itu pakaian ihram. Kalau pernah pergi haji, ya kalau saya sudah 3 pakaian ihramku, ya kali bakal umroh. Ya. Jadi cukup itu untuk di Bali, ditambah dengan kain yang saya beli di Mekah. Iya, 350.000 harganya. Nah, bagus kainnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Di tempat yang mulia lagi tempatnya. Iya. Itu. Tapi takut kita. Siapkan di Bapak dan Ibu. Padahal ada jasta yang meriah Switzerland. Ini semijasku nanti tidak sepakai nanti mati ini. Sepakai di puri ceramah. Ya. Karena ada spesial untuk pembalutku nanti ketika saya mati meninggal. Ya. Ada sarung tak kain tak sama rindaka. Ada sepatu andalan tak Belto dan Beltolik. Ada kendaraan yang Rolex, rumah yang megah. Tidak ada itu artinya, Pak. Ya. Yang menunggu cuma 2 kali 1. Bapak Ibu. Di bagian sama 2 kali 1 meter itu ji. Makanya jangan kita terlalu serahkan dengan tanah ya. Karena ada hadisnya itu ya. Man salama kaidah sibri halakahu, barang siapa yang mengambil hak orang lain meskipun dengan sejengkal tanah, kalau nantinya orang itu meninggal, maka Allah galikan tanah sejengkal dengan kedalaman 7 lapis tanah, kemudian dikalungkan di lehernya, dibawa ke sana kemari mencari siapa pemiliknya. Itu baru 1 jengkal itu, Pak Bu, dikalung. Bagaimana kalau kita akui tanahnya rata 1 hektar, bukan tanah, bukan dikalungkan, tapi tanah yang tindis, tanah yang jepit ya. Jadi orang yang sering kasih pindah patok ya. Kalau pagi hari dia pergi patok, malam hari dia kasih pindah ini rasa kok ya. Bapak Ibu, jadi jangan macam-macam dengan tanah. Mau kemana? Tanah yang jemput kita nanti ya. Makanya itu Bapak dan Ibu, ada tanda yang Allah turunkan bagi orang yang serahkan dengan tanah. Biasa itu kalau diukur di panjangnya ya, dilebihkan sekepal bagian kaki, sekepal bagian kepala. Nanti kalau dibawa di kuburan, nih kenapa dah? Sempit ki. Nah, apa ini? Ada biasa itu yang runtuh, tidak mau terima tanah. Bapak Ibu, digali tempat lain begitu lah, tidak mau terima. Bapak Ibu, gali dengan tanah. Ya. Kemudian ada biasa tanda itu. Ketika logikanya kita berpikir, nah, kalau menggali liang lahat, ada namanya liangnya. Ya, itu liangnya itu sarempangnya di bawah itu. Ya. Yang sedikit itu yang ya. Liang namanya lahatnya itu. Liangnya itu yang segi 4 itu. Kemudian itu lahatnya itu yang tempat terbaring menghadap ke arah kiblat. Ya. Kalau kita berpikir logika, ketika turun itu jenazah diisi di bawah, turun juga papannya yang timbul, istilahnya penghalang tanah untuk masuk ke dalam itu. Kemudian dikasih turun itu tanah. Kenapa mesti hampir rata itu pusaranya? Tidak ada yang membumbung tinggi. Padahal itu yang di bawah itu kosong. Logikanya ini, kita berpikir, tanda yang Allah berikan itu kepada manusia, bahwa melihatlah kau di situ, bagaimana waktu hidupnya itu manusia pasti serahkan dengan tanah. Ada seperti itu, Pak. Coba kita perhatikan kalau orang serahkan dengan tanah, kalau meninggal, Pak, perhatikan kita. Biasa sempit itu, biasa juga tanah tidak mau terima. Biasa tidak ada, ya istilahnya tidak ada tumpuan pusaran itu, tidak membumbung tinggi. Padahal logikanya itu kosong di bawah. Mau kemana itu tanah? Tentu membumbung tinggi, Pak. Nah, kenapa mesti rata? Nah, dirinya syabab, itu tanda-tanda yang Allah berikan. Ya. Kenapa? Ketika Bapak dan Ibu
Setelah selesai dimandikan, dikafani. Setelah selesai itu dikafani, disalati. Makanya bersyukur kipaku kalau masih bisa berada di belakangnya Pak Imam untuk berjamaah. Syukur ki. Karena apa? Suatu saat nanti kita akan berada di hadapannya imam. Ya. Kalau di hadapannya di Pak Imam pasti dibacakan ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Makanya syukur ki kalau masih bisa ikut di belakangnya imam. Ya. Ini suatu peringatan dan renungan, Pak. Kalau dulunya almarhum waktu sehatnya, kalau sudah mandi, sudah bastel, pakai baju, mau keluar di rumah, ya silakan keluar sampai di sini. Tapi tadi sore kita persaksikan dimasukkan ke randa jenazah, baru diusung keluar, diistirahatkan di sini pelepasan. Itu persaksikan Bapak dan Ibu. Jadi mengingat kematian itu adalah suatu tanda yang Allah berikan kepada kita untuk bagaimana kita renungkan diri. Dari mana kita datang, untuk apa Allah ciptakan, dan bakal mau kemana setelah hidup ini. Tanya ke diri kita, wahai diriku yang pasti akan mati, wahai jasadku yang pasti akan hancur bersama tanah, wahai pangkat dan jabatanku yang pasti akan berakhir, wahai harta dan kekayaanku yang pasti aku akan tinggalkan. Sudah siapkah kita menghadapi pengadilannya Allah, pengadilan Qadi Rabbul Jalil, di mana pada saat itu tidak ada satupun perbuatan manusia yang akan lolos dari rekaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa ke kuburan, digotong ke orang. Setelah tiba di pemakaman, pengusun jenazah dibuka, diangkat dengan ucapan Bismillah wa ala millati Rasulillah, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat. Umpalan tanah menjadi bantal. Itu bantal yang ikut sampai ke randa ji. Tidak ada itu orang meninggal pakai bantal di kuburan. Olga saja 1 tahun sakit, ada bantal kesayangannya, tapi tidak nabawa turun itu bantal gulingnya. Hanya sampai ke randa ji Pak. Gumpalan tanah menjadi bantal, dihadapkan ke arah kiblat, dibuka bagian wajah, dimasukkan gumpalan tanah ke dalam mulut, dipasuruh namanya, disitulah akhir kepuasannya manusia. Setelah itu ditutup yang lahat dengan kafan, diurut dengan tanah, yang mengurut keluarga karena tolan kerabat tercancap tulisan, tertulis nama. Di sinilah tempat peristirahatan orang tuaku, mertuaku, nenekku yang saya akan datang ziarahi di hari ketiganya. Bapak Ibu. Setelah itu ditaburi bunga, disiram air, dibacakan talqin. Tamat Bapak dan Ibu. Jangan kita mengira bahwa tidak ada urusan. Karena itu orang yang mati Pak dengan orang yang hidup sama dengan kehidupan tak di sini. Kalau bertetangga kita baku tanya kita. Kemudian orang yang meninggal itu baku tanya juga. Seumpama ada keluarga yang baru-baru juga meninggal, datang juga ini tadi nenek. Kamu kita datang bilang baru-baru. Kalau yang meninggal beberapa bulan kemarin, laki-laki punya istri, dia meninggal, bertanya bilang, bagaimana dengan istriku? Baik-baik. Pasti dia jawab bilang, iya baik-baik. Sudah nikah bersuami? Bilang belum ki, tapi ada duda-duda. Bagaimana dengan anak-anakku? Ya baik-baik, alhamdulillah. Gambarannya itu Pak Bu, seperti dengan mobil yang punya kaca riben. Kaca riben. Itu orang yang di dalam mobil, pandangannya keluar terang benderang. Tapi orang yang di luar mobil tidak tembus penglihatannya masuk ke dalam. Begitulah bayangannya antara orang yang hidup dengan rohnya orang yang mati. Jadi itu rohnya itu almarhumah melihat kita, tapi kita tidak lihat, saya lihat dia. Ya Bapak Ibu dirinya sama. Jadi pergaulannya itu sama dengan kita di dunia. Kalau temannya teman di situ, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Bila berapa lama di sini kita? Bapak Ibu dirinya sama.
Itu gambarannya. Ya. Sehingga dengan kepergian orang tua kita ini, ya, khusus dengan anaknya, menantu, cucu, ikhlas dengan kepergiannya. Sudah cukup pengabdian terhadap orang tua sebulan kita urus. Cukup itu. Ya. Bapak dan Ibu. Ketimbang dengan yang tidak urus orang tua, mati mendadak orang tua. Ya. Hasan Basri pernah menangis sejadi-jadinya. Di saat kapan? Di saat meninggal mamanya. Ditanya, kenapa begitu Hasan Basri? Kayak orang tidak beriman. Apa bahasanya Hasan Basri? Saya tidak ingkar terhadap takdir ketentuan Allah atas apa yang menimpa saya dan orang tuaku meninggal. Saya tidak ingkar terhadap itu. Yang menyebabkan saya menangis sejadi-jadinya, sekeras-kerasnya, karena ada salah satu pintu untuk masuk ke dalam surga tertutup buat saya karena mamaku telah meninggal. Jadi tertutup itu. Masih mau saya mengabdi, masih mau mengurus, tapi tidak ada yang diurus. Bersyukur kita kalau masih lengkap orang tua, Ibu. Masih ada yang kita bisa urus. Masih ada yang bisa kita tanya-tanya. Mama sudah bikin makan. Tapi terkadang kita ini anak yang biasa habiskan makanan orang tua. Tanya mama, apa kita mau makan, Ma? Kalau tidak ada uang tak sebunikan ki. Tapi terkadang anak yang biasa habiskan uangnya orang tua. Apa ini? Makanya itu tinggi derajatnya itu, Ibu. Ada namanya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada pada perempuan, tidak ada sama laki-laki. Apa itu? Alamun arham, alam kandungan, alam rahim namanya. Suami bisa belakangi istri, istri bisa belakangi suami, persatuan bisa jadi perpecahan. Tapi yang namanya mama tidak pernah belakangi anaknya. Sejak kita dikandung, hadapi kita terus. Lahir kita